Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita jumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan kita itu baik, amin. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita menaikkan Mesbah Doa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu yang Kau kasihi. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya bagi semua kami. Kami rindu mengalami hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi, mengenal Tuhan melalui Mesbah Doa ini. Kami percaya akan banyak hati yang dipulihkan, banyak generasi yang dipulihkan. Sebab itu ya Bapa di sorga, mari Engkau menguduskan semua kami, sehingga kami boleh datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Nyatakanlah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu atas semua kami yang ada di Mesbah Doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tak ada yang lain Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besar ya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama naikkan puji bendera. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
membawa kami umat untuk mendekat lebih lagi ke hadirat, untuk mengalami Tuhan lebih lagi, mengenalmu lebih lagi ya Tuhan, mengalami kasih karunia-Mu yang lebih lagi ya Tuhan, sehingga umat-Mu semua kami boleh mengalami surga di bumi ini seperti yang Kau rindukan Tuhan, bagi setiap orang yang percaya padamu. Kami percaya perkara-perkara yang besar akan terjadi melalui mesbah doa ini Tuhan, di mana mesbah-Mu akan semakin besar, apinya semakin kudus, semakin besar, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dari sembahmu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ora kama shekata karara kama shakata karara kamarada. Ora kama shekata karana kamarada kamarada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan berfirman kepada kami, urapi kami semua malam hari ini. Bila anugerah-Mu terus melimpah atas kami, berkati firman-Mu hari ini Bapa, supaya firman menjadi kebenaran buat kami, supaya kebenaran itu memerdekakan kami semua.
Terima kasih Bapa, sekarang berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap minum sabdamu, dan biarlah sementara kami mendengarkan sabda firman-Mu, Kau berbicara secara khusus buat setiap anak-anak-Mu, Kau jamah mereka yang mengalami sakit penyakit, Kau sembuhkan mereka Tuhan yang sakit, Kau menguatkan yang lemah, Kau berikan pengharapan yang baru buat setiap anak-anak-Mu yang sedang kehilangan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini, berfirmanlah, sebab kami siap menghidupkan sabdamu di dalam nama Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom semua Bapak Ibu, senang sekali malam ini kita bersama-sama, ada Anes, ada Yefta. Kita akan masuk dalam mesbah doa, dalam firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam mesbah doa. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, Tuhan adalah Maha hadir, omnipresence, dimanapun saudara berada, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya kasih tema yaitu kuasa Allah dalam kelemahan manusia Bapak Ibu. Nah, seringkali mungkin kita merasa banyak kelemahan. Betul Bapak Ibu ya? Kita merasakan kok saya punya kekurangan banyak ya. Punya kekurangan ini. Saudara, mungkin bukan Bapak Ibu saja berpikir seperti itu, tetapi banyak juga orang-orang yang berpikir seperti Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak sendiri kalau Bapak Ibu merasa bahwa saudara punya kekurangan. Nah, tetapi kalau kita lihat kepada tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu. Yang pada awalnya mereka tidak percaya diri, bahkan mereka menolak ketika dipanggil oleh Tuhan. Nah, salah satunya adalah Musa Bapak Ibu. Musa adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir Bapak Ibu. Tetapi Musa terus berargumentasi bahwa dia punya kekurangan, dia gagap lah dan apalah saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa lewat Musa maka bangsa Israel bisa dibebaskan dari perbudakan Mesir. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah Gideon Bapak Ibu. Pada waktu itu bangsa Israel sedang ditindas oleh orang-orang Midian. Hasil ladang mereka dihancurkan oleh orang Midian, sehingga bangsa Israel benar-benar mengalami satu tekanan, mengalami kekurangan karena hasil ladang mereka banyak dihancurkan oleh orang Midian. Nah, semua orang pada ketakutan dan Gideon ini salah satu orang yang takut Bapak Ibu. Akhirnya dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur yang tidak lazim Bapak Ibu. Di tempat Tuhan memanggil dia. Dia bilang, Tuhan aku nggak bisa lah, aku masih muda, aku nih dari suku kemunaku yang terkecil. Tahu saudara, bahwa lewat Gideon Bapak Ibu, dengan hanya 300 pasukan, bangsa Israel bisa dibebaskan. Haleluya, amin saudara ya. Satu lagi Daud, saya kasih contoh pada Bapak Ibu. Daud adalah hanya seorang gembala, 2-3 ekor kambing saudara. Tetapi saudara, dia bisa sanggup mengalahkan Goliat. Padahal Saul saja suruh bangsa Israel takut kepada Goliat. Tetapi lewat kehidupan, orang-orang tadi yang seperti pandangan lemah seperti Daud, justru bisa mengalahkan Goliat, saudara. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga adalah salah satu yang merasa banyak kekurangan dan tidak mampu. Tapi dengar baik, kebenarannya adalah justru di tengah-tengah kelemahan ini, Allah memilih kita untuk menyatakan kuasanya. Katakan amin saudara. Nah, saya membacakan satu kebenaran firman Tuhan. Surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Firman Tuhan begini. 2 Korintus 4 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus sebenarnya di dua alasan. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Korintus meragukan kerasulan dari Paulus, Bapak Ibu. Padahal Paulus banyak melakukan mujizat, saudara. Maka Paulus bilang ini, bahwa kuasa yang aku lakukan pelayan ini berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan saya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus ingin menyatakan bahwa manusia itu mempunyai banyak kekurangan. Sehingga Paulus mengambil perbandingan atau metafora seperti tanah liat, saudara. Wow.
Bapak Ibu tahu tanah liat? Yang diinjak-injak orang, saudara. Diinjak-injak orang yang tidak berguna. Nah, tapi Paulus bilang begini. Mari buka Alkitab sama-sama, saudara. 2 Korintus 12 ayat 9, saudara. Dan 10, kita bersama-sama yuk. Ini teladan Paulus, dia bilang begini. Tetapi jawab Tuhan, ini ceritanya begini. Paulus ini punya satu penyakit dalam tubuh, saudara. Dia sudah 3 kali minta sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan selalu bilang begini. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, apa katanya Bapak Ibu? Menjadi sempurna. Nah, lalu Paulus bilang begini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Ayat 10. Baca sama-sama yuk. Karena itu, ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Paulus menyatakan ini, aku ini manusia lemah loh. Tetapi justru di dalam kelemahanku aku berbahagia. Karena ketika aku lemah, justru kuasa Tuhan bisa sempurna. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kalau justru gini, ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa sempurna Bapak Ibu, justru Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang merasa banyak kekurangan? Nah, termasuk saya juga Bapak Ibu. Apakah yang merasa saudara ada yang sempurna? Barangkali tidak ada Bapak Ibu. Justru dengar baik-baik. Justru ketika kita merasa tidak sempurna, ketika kita merasa punya banyak kekurangan, justru harusnya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Sehingga Paulus bilang begini, aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Oh, haleluya. Sekarang kita lihat. Setelah kita memahami bahwa kelemahan manusia bukanlah hambatan bagi kuasa Tuhan, melainkan wadah yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Nah, sekarang mari kita melangkah lebih dalam untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip dinyatakan dalam firman Tuhan dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mari bedah 2 Korintus 4 ayat 7 tadi, saudara. Dikatakan tadi begini, saudara. Saya mau baca sekali lagi buat Bapak Ibu. Tetapi harta kami, ya, harta kami punyai dalam bejana apa Bapak Ibu? Tanah liat. Nah, sekarang kita lihat. Poin yang pertama, Bapak Ibu, bahwa dikatakan bejana tanah liat. Jadi Rasul Paulus menggambarkan keadaannya dan kadang kita orang percaya seperti tanah liat. Jadi tanah liat bicara tentang gambaran kelemahan. Nah, apa sih Pak maknanya, maknanya kita sebagai bejana tanah liat? Yang pertama, saudara, kalau lihat tanah liat, saudara, pasti sangat rapuh, tidak kuat dengan tekanan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada guci tanah liat, tekan pecah nggak? Pecah Bapak Ibu. Terbentur pecah nggak? Pecah. Nah, demikian rapuhnya. Jadi yang pertama, bejana tanah liat menggambarkan bahwa manusia itu sangat rapuh, rentan, dan mudah patah Bapak. Sehingga dikatakan oleh Mazmur begini, di Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Wow. Saudara, justru ini, saudara, Paulus mengingatkan kita, tidak ada hebat-hebatnya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang hebat. Pertama dikatakan, bejana tanah liat berbicara gambaran manusia, gambaran kelemahan manusia yang rapuh. Yang kedua, bahwa manusia itu punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Kelemahan fisik kita, kelemahan emosional kita, kelemahan intelektual kita adalah merupakan realitas dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mungkin perlu kita baca sekali lagi yuk. 2 Korintus 12 ayat 10, baca sama-sama yuk. Karena itu aku senang dalam rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab
Jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Saya ada sebuah cerita begini Bapak Ibu. Judulnya adalah tentang pot yang retak Bapak Ibu. Nah, di China dikatakan ada sebuah cerita begini. Ada seorang wanita tua mempunyai 2 pot, saudara. Ada pot yang tidak retak dan ada pot yang retak, saudara. Nah, pot ini selalu dipikul, saudara. Biasanya dikasih pikulan begini, Bapak Ibu. Ditaruh di pundak. Sebelahnya pot yang sempurna, sebelah kirinya pot yang rusak. Yang retak tadi. Maka dibawalah terus ke sungai untuk ngambil air, saudara. Nah, karena pot ini pot retak tadi saudara, maka setiap kali sampai di rumah, maka pot yang sempurna airnya penuh, tetapi pot yang retak airnya pasti setengah tinggal saudara. Wow. Suatu kali pot retak itu berpikir begini, wah saya ini punya kelemahan banyak ini. Aku nggak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuanku. Lalu suatu kali dia bertanya, setelah hampir 2 tahun terus dipakai seperti itu saudara, maka pot retak bilang bagi sama wanita tua ini, aku nih sangat malu terhadap kamu. Kenapa kau malu? Coba kamu lihat, setiap kali kau bawa aku diisi air, pot yang sempurna isinya penuh, tetapi aku selalu isinya setengah. Tiba-tiba wanita tua ini bilang begini, nah coba kamu lihat yang sebelah kiri, di mana engkau selalu saya pikul di sebelah kiri. Coba kamu lihat apa yang terjadi. Wow, dilihat sebenarnya ada bunga-bunga yang indah. Coba lihat sebelah kanan, ada nggak bunga indah? Tidak ada sama sekali. Wanita tua berkata begini, karena kamu bocor itu, justru di sepanjang jalan yang sebelah kiri ini, aku tanam biji-bijian bunga-bunga. Supaya kamu bisa terus siram sepanjang jalan ini. Dan kamu lihat sekarang, semua indah. Wow, saudara. Sehingga dengan demikian saudara, pot yang retak ini sudah dia menjadi bahagia. Ternyata di dalam kekuranganku pun aku tetap bisa menghasilkan yang baik. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi justru begini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi justru Tuhan mencari orang yang siap untuk dipakai. Seperti saya katakan di awal tadi, ada Musa Bapak Ibu, ada Daud, ada Gideon, masih banyak lagi saudara. Kalau saudara ada Yabes, saudara yang merasa hidupnya, bahkan Paulus sendiri sebenarnya hidupnya sangat kacau dulu saudara, sebelum kenal Kristus. Tapi tahu kau saudara, justru di tengah-tengah kelemahan mereka, Tuhan bisa memakai dia. Wow, amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa manusia itu rentan, rapuh, manusia punya banyak kelemahan, tetapi Tuhan bisa pakai. Wow. Jadi ada kabar baik buat kita hari ini. Bapak Ibu yang merasa selama ini punya banyak kekurangan, mulai hari ini tidak boleh fokus kepada kekurangan. Katakan amin Bapak Ibu. Tetapi fokus kepada siapa? Nah, kita lihat, lanjutkan pada poin yang kedua. Bisa tunjukkan sekali lagi tadi 2 Korintus 4:7. Oke. Tetapi harta kami punyai dalam bejana tanah liat. Pertanyaannya apa harta yang dalam bejana tanah liat ini Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada kotak berlian, yang mahal berliannya atau kotaknya? Kotaknya itu berliannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang kotaknya udah, kasih sama saya berliannya. Pasti yang mahal adalah isinya Bapak Ibu. Sama halnya ini. Ini bejana tanah liat, punya kekurangan, rapuh, rentan, punya kelemahan. Tetapi di dalamnya apa Bapak? Maka dikatakan harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa? Hartanya adalah Injil dan kuasa Allah. Wow. Ternyata di dalam bejana tanah liat yang rapuh, rentan, yang tidak kuat dengan tekanan, yang punya banyak kekurangan, kelemahan Bapak Ibu. Ternyata di dalamnya ada Injil. Tahukah Bapak Ibu bahwa Injil adalah harta yang tak ternilai? Bahwa lewat hidup kita Tuhan pakai, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, Tuhan telah percayakan kepada kita menjadi pemberita Injil. Katakan amin Bapak Ibu. Oh ternyata dalam hidup, berapa banyak dari hidup kita saudara.
bisa merubah banyak orang. Termasuk saya dulu bukan orang percaya kepada Tuhan. Tetapi karena memberitakan Injil kepada saya, akhirnya hidup saya diubahkan dan percaya pada Kristus. Hidup saya diubahkan dan percaya pada Kristus, saudara. Bapak Ibu dengar baik, saudara. Dalam hidup Bapak Ibu, setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan selamat di dalam hidup saudara, yang dikatakan saudara pikir tidak banyak kelemahan, baik kekurangan lah dan segala macamnya tadi saudara, dalam hidupmu ada Injil, yaitu harta yang tak ternilai harganya. Percaya katakan amin, saudara. Ingat Porta tadi, dia punya kekurangan, tapi dia punya potensi untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu 1 Korintus, maksud saya Kolose 1 ayat 27. Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Ternyata gini, saudara. Setelah kita terima Kristus, Bapak, dikatakan, Tuhan bilang gini, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa gini, Christ in you, the hope is the hope of glory. Wow. Bahwa saudara dalam hidup kita, berjata tanah, lihat ini saudara. Wow, ada Kristus, ada Injil. Amin Bapak Ibu. Ada Kristus Bapak Ibu. Sehingga saudara melalui Injil sampaikan berita, kita sampaikan berita keselamatan saudara. Dengar baik Bapak Ibu, meski kita lemah, Tuhan percayakan kepada kita berita Injil Bapak Ibu. Wow, makanya hari ini mari gunakan, jangan simpan saudara, kekuatan saudara ini. Harta yang dalam bercanda jangan simpan untuk berita Injil. Adalah bibir mulut saudara. Katakan amin saudara. Yang kedua, dikatakan harta apa yang dalam bejana tanah liat ini? Pertama adalah Injil, yang kedua adalah kuasa Bapak Ibu. Wow. Ada kuasa Allah di dalam kelemahan manusia. Allah memilih manusia yang lemah ini untuk menyatakan kuasanya. Berapa banyak saudara dari hidup kita yang lemah ini kita bisa memuatkan banyak orang. Katakan amin Bapak Ibu. Dari hidup kita yang lemah ini kita doakan orang lain bisa disembuhkan. Dari hidup kita yang tidak berarti kita berikan penghiburan orang lain menjadi kuat saudara. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu, bahwa Injil, Paulus menyatakan begini, bahwa Injil yang kami beritakan ini bukan dari kekuatan manusia. Tetapi apa? Justru dari kekuatan Allah. Makanya Bapak Ibu jangan takut beritakan Injil. Karena saudara tidak tergantung kepada kekuatan saudara. Tetapi justru kepada kekuatan Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin saudara. Wow. Saya mau kesaksian lagi gini saudara. Saya dulu bertobat itu pada saya bersama dengan bapak dan ibu saya terima Yesus itu. Kami terakhir nih. Abang-abang saya semua udah terima Yesus sebagai selamat. Bapak saya, ibu saya terakhir terima Yesus. Pas saya waktu kelas 3 SMP Bapak Ibu. Nah, saya lihat saudara, lewat berita Injil yang disampaikan Bapak Ibu. Ya mungkin sekali, 2 kali sampaikan oleh abang-abang saya ke kami, kayak belum bertobat. Tetapi saudara, setelah berkali-kali disampaikan saudara, justru kuasa Tuhan itu pasti bekerja. Dan akhirnya saudara, saya, bapak saya, dan ibu menjadi petobat baru Bapak Ibu. Dan hari ini kami berbahagia, kenapa? Karena kami telah terima Yesus. Dengar baik Bapak Ibu. Di dalam hidup kita, ketika kita beritakan Injil, jangan dengan kekuatan kita. Katakan amin saudara. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan hikmat dari kita. Ya memang kita perlu belajar bagaimana cara membacakan Injil saudara. Tetapi lebih percaya kepada kekuatan Tuhan. Bahwa lewat pemberitaan Injil, bahwa berita Injil yang kita sampaikan tidak pernah kembali sia-sia saudara. Ya mungkin saya dan bapak saya dulu bertahun-tahun disampaikan belum percaya. Tapi jangan jadi putus asa Bapak Ibu.
Bahwa firman yang disampaikan itu saudara, itu seperti benih. Katakan amin Bapak Ibu. Seperti benih yang ditanam. Ya, benih ditanam kalau nggak disiram, nggak tumbuh saudara. Siram, beritakan lagi. Saudara, beritakan lagi. Lama-lama percayalah saudara. Akhirnya seperti saya dan ibu saya, bapak saya bertobat dan terima Yesus. Katakan amin saudara. Pada Roma 1 ayat 6 dikatakan, Injil adalah kekuatan Tuhan. Artinya lewat Injil, lewat firman Tuhan Bapak Ibu. Seperti Tuhan menciptakan langit bumi lewat firman. Segala sesuatu ciptaan sudah lewat firman, sama halnya. Dengan firman, dengan Injil yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Banyak hal, banyak kuasa yang kita bisa kerjakan. Katakan amin saudara, kita berdoa orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, dan lain sebagainya saudara. Ada sebuah cerita begini. Ini masih saya ambil dari cerita dari China Bapak Ibu. Nah dikatakan begini. Di sebuah desa kecil di China saudara, hidup seorang petani saudara. Seorang petani miskin saudara. Suatu hari saudara dia tanpa sengaja saudara ketemu sebuah batu. Ketemu sebuah batu saudara. Batu apa sih, kotor dan kasar saudara. Akhirnya dia ambil batu itu saudara, ditaruhlah di dekat rumahnya saudara. Ya seperti di teras rumah lah Bapak Ibu. Nah beberapa tahun kemudian ada seorang pedagang batu giok saudara. Melewati desa itu. Nah pedagang ini ngerti benar nih. Wow, ini batu giok yang mahal ini. Batu gioknya mahal ini. Kemudian tiba-tiba saudara pedagang batu bilang gini, mau gak saya beli batu ini? Dia bilang, ya mau aja. Dia nggak tahu itu barang mahal. Akhirnya pedagang batu giok itu saudara tahu, dia beli. Dia beli dengan harga yang murah. Nah kemudian pedagang batu giok itu mulai mengasah, menggosok saudara. Wow, muncul satu batu ya yang sangat indah. Batu giok yang mahal saudara. Ternyata saudara ditemukan di desa kecil ini, di China ini. Wah saudara, kisah ini menceritakan gini Bapak Ibu. Bahwa di dalam harta bejana tanah liat ini ternyata tersimpan harta yang sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Yaitu Injil dan kekuatan Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan yang potensi, kekuatan, talenta, dan apapun yang Tuhan turunkan dalam hidup kita. Itu semuanya ada di dalam bejana tanah liat ini. Mari gunakan hari ini saudara. Semua potensi, semua berita Injil kita sampaikan kepada banyak orang. Justru katakan amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu. 2 Korintus 4:7 dikatakan, tetapi harta kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa katanya? Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu apa katanya? Berasal dari Allah, bukan dari kami. Sebab begini, bejana tanah liat ini Bapak Ibu tidak ada arti apa-apa. Walaupun kita dipakai oleh Tuhan, sekalipun kita bisa melakukan mujizat dan tanda heran, itu bukan karena kita. Paulus bilang begini, sekalipun Paulus itu Bapak Ibu, dia adalah para penginjil yang paling hebat saudara. Dia penulis Injil paling banyak. Paling banyak mengalami aniaya. Saudara. Dan itu bisa dilakukan semua, dibilang gini. Supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kami. Wow. Saudara. Bapak Ibu, mungkin di antara kita banyak mungkin bisa melakukan ini, melakukan itu. Dengar baik Bapak Ibu. Itu bukan karena kita. Tetapi semua karena apa Bapak Ibu? Semua karena Tuhan. Nah, jadi gini. Ketika Tuhan memakai hidup kita yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan berita Injil, untuk melalui hidup kita ada aliran kuasa Tuhan, saudara. Bagaimana kita harus menyikapi semua ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Setuju katakan amin Bapak Ibu. Makanya bukan karena kebaikanku, bukan karena baik rupaku. Jadi saudara, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu.
Jadi artinya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita kembalikan kemuliaan. Kita kembalikan kuasa, hormat. Pokoknya jangan ambil bagian Tuhan. Bagian Tuhan apa sih Bapak Ibu? Kemuliaan, kuasa, pengampunan. Pembalasan itu bagiannya Tuhan semua, saudara. Udah kembalikan sama Tuhan. Kita cukup melakukan apa yang kita bisa lakukan. Katakan amin, saudara. Seperti dikatakan pada Kolose 1 ayat 27-30 dikatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow. Takkan amin Bapak Ibu. Jadi saudara, mari kembalikan semua. Dikatakan tadi bahwa justru yang lemah mengalahkan yang kuat. Amin. Yang dipandang seperti Kristus Bapak Ibu. Waktu di kayu salib. Wow, waktu Yesus disalib di kayu salib, saudara. Semua bilang, wow, tamatlah riwayat Yesus, saudara. Semua orang berkata, riwayat Yesus tamat sekali nih. Udah habislah, nggak ada lagi masa depan buat Tuhan Yesus, saudara. Justru saudara, dia digantung di kayu salib, dia begitu hina. Tapi dengar baik, justru lewat salib yang hina itu, justru kita semua diselamatkan. Katakan amin saudara. Jadi justru saudara yang hina, yang tidak berarti pun akan dipilih Tuhan. Supaya apa? Nyata bahwa kekuatan itu berasal dari Allah kita. Jadi bukan karena kita. Katakan amin saudara. Nah yang kedua, bagaimana kita harus menyikapi bahwa semua yang kita bisa lakukan berasal dari Allah. Saudara. Yang kedua adalah mari terus memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Miliki kerendahan hati dengan terus menyadari bahwa Tuhan, semua yang aku bisa kerjakan hari ini, semua yang aku punya hari ini, itu semua berasal daripada-Mu. Wow. Saudara, rendah hati itu bagaimana sebenarnya Bapak Ibu? Rendah hati itu sebenarnya mengakui Bapak Ibu. Kelemahan kita itu rendah hati. Yang tinggi hati itu sebenarnya gini, tidak mengakui kelemahan. Padahal kekuatan itu datang dari Tuhan. Ketika kita sangkali ini semua karena saya Bapak Ibu, maka Tuhan akan menjadi lawan kita. Sebab Alkitab mencatat bahwa ketika orang merendahkan diri, Tuhan meninggikan. Tetapi justru ketika orang meninggikan diri, Tuhan merendahkan kita. Wow saudara. Haleluya. Mari kita baca sama-sama ya satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagai contoh dalam kehidupan kita nyata hari ini, saudara. Ada seorang penginjil namanya Nick ya Bapak Ibu, yang tanpa lengan ya, tanpa kaki Bapak Ibu. Tapi Bapak tahukah Bapak Ibu, udah dia hampir ke seluruh dunia, dia datang ke Indonesia juga pernah dia datang saudara. Bahwa lewat hidupnya yang penuh kekurangan tadi saudara, benar-benar seperti bejana tanah liat saudara. Mungkin tubuhnya penuh dengan cacat saudara, penuh dengan cacat dan segala macam saudara. Tapi tahukah saudara, lewat hidup dia banyak orang diselamatkan. Amin saudara. Jadi jangan fokus kepada kelemahan saudara, tetapi kembalilah fokus kepada Tuhan. Nah sebagai penutup Bapak Ibu, kelemahan kita justru menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dan biarkanlah diri kita menjadi tanah liat saudara. Tetap tanah liat. Bukan menjadi tanah yang lain. Tetaplah menjadi tanah liat yang siap dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Kita naik ke satu pujian. Setelah itu kita akan berdoa. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang dahsyat ini buat setiap kita. Melalui pujian akan kita naikkan bersama-sama.
Ucap syukur Tuhan buat firman. Yes. Haleluya. Kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban-Mu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Sekali lagi, kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban-Mu, mujizat yang besar telah Kau tunjukkan bagiku. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, amin. Dari semua pergumulanku, Kau Allah yang besar. Mari dengan hati yang percaya katakan, Kau terlebih besar, ya, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, amin. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku, dari semua persoalanku, dari semua persoalanku, dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Bapak Ibu, sebelum saya berdoa buat pokok-pokok doa kita, berapa yang saudara hari ini saudara berkata, Tuhan, selama ini aku berpikir aku banyak kekurangan. Selama ini aku berpikir bahwa kekuranganku membatasi aku bisa berkarya dalam hidupku. Tetapi justru lewat kepada firman Tuhan hari ini, justru lewat hidup kita yang penuh kekurangan ini, Tuhan bisa memakai kita dengan karya-karya yang besar. Mungkin juga dengan saudara ada yang merasa minder dalam hidupmu. Saudara merasa terus fokus kepada kekurangan-kekuranganmu, sehingga engkau minder. Seperti saya dulu pernah minder, Bapak Ibu. Karena saya orangnya gagap, maka saya minder dengan orang-orang lain. Karena saya berbicara aja susah. Tapi Bapak Ibu, justru Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Malam ini, bila di antara saudaraku berkata, Tuhan, aku banyak kekurangan, Tuhan. Aku berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi malam ini aku mulai percaya, Tuhan, bahwa Engkau bisa memakai hidupku seperti Engkau memakai Musa yang gagap, bisa menjadi membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Seperti Gideon yang merasa takut, banyak kekurangan, justru bisa membebaskan orang Israel dari perbudakan, daripada penganiayaan orang Midian. Daud yang punya kekurangan yang banyak, hanya seorang gembala,
Tetapi justru Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Malam ini kalau saudara itu orangnya, boleh angkat tanganmu. Yang kedua, kalau saudara engkau minder, kau selalu fokus pada kekuranganmu, kau tidak percaya diri, angkat tanganmu. Mari kita bersama-sama. Orakama syakata karada kamarada kamara. Orakama syakata karada kamarada kamarada kamara. Orakama syakata karada kamarada kamara kamara. Bapakku berdoa malam hari ini Tuhan. Aku berdoa malam hari ini buat anak-anakmu yang terus merasa banyak kekurangan. Dia selalu merasa banyak kekurangan sehingga dia tidak bisa berkarya. Bapakku berdoa malam hari ini, berikan keyakinan, kepercayaan bahwa justru dalam kelemahanmu, kelemahan kami, kuasamu menjadi sempurna. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan, supaya Kau memakai anak-anakmu yang merasa banyak kekurangan Tuhan. Berikan mereka keyakinan Tuhan, bahwa Kau bisa memakai hidup mereka. Yang kedua, aku berdoa Tuhan buat anakmu yang minder, yang selalu menarik diri, merasa minder, yang tidak percaya diri. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau berikan kepercayaan diri, bahwa Engkau menciptakan mereka segambar rupamu, saudara. Orakama syekata karana. Hari ini Tuhan kasih impresi buat saya, saudara. Bahwa ada di antara saudara adalah para suami, engkau merasa engkau selalu merasa kalah dengan istrimu, kau merasa minder dengan istrimu. Tuhan kasih impresi dalam hidup saya. Kalau saudari itu orang, angkat tanganmu malam ini. Orakama sekata karada kamarada kama. Orikama sekata karada kamarada kamarada kama. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, buat anak-anakmu Tuhan, buat para suami yang seperti Kau beri impresi kepadaku, bahwa mereka selalu minder dengan istrinya, karena pendapatan mereka yang rendah, karena posisi mereka yang lebih rendah dari istrinya, atau mungkin karena pendapatan mereka tidak seperti istrinya. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, berikan mereka Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya mereka bisa bangkit, Tuhan. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa malam ini buat anak-anakmu yang sakit, saudara yang sakit, angkat tanganmu. Baik dalam yang pokok-pokok doa, angkat tanganmu sama-sama. Orakama sekata karada kama. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami sepakat dengan anak-anakmu yang di tempat ini, dengan anak-anakmu di rumah mereka mengalami sakit penyakit. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah disembuhkan. Malam ini kami mau mendeklarasikan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Sakit kanker, sakit tumor, sakit TB, sakit ginjal, sakit tulang, sakit pembuluh-pembuluh darah, jantung, paru. Hari kami deklarasikan mereka semua mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan yang merindukan pemulihan dalam keluarga. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, supaya pulihkan hubungan suami istri Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, terjadi pemulihan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Bahkan anakmu yang merindukan jodoh, berikan mereka jodoh yang terbaik. Bahkan anakmu yang merindukan keturunan-keturunan ilahi, malam ini kami sepakat berdoa, Tuhan taruhlah benih ilahi, berkati Tuhan rahim para wanita, berkati para pria, para suami, supaya ketika mereka lakukan suami istri Tuhan, Kau berkati sehingga mereka mendirikan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih. Mereka juga yang merindukan menjual harta benda mereka, rumah mereka, ruko mereka, tanah mereka. Malam ini hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya terjadi mujizat, Bahkan anak-anakmu yang merindukan Tuhan, yang merindukan ada anggota-anggota keluarga yang mengalami pertobatan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkat juga bangsa negeri kami Tuhan. Terlebih menjelang Tuhan penyerahan kekuasaan dari Pak Jokowi kepada Prabowo dan Gibran. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Tuhan dalam perpindahan kekuasaan ini, supaya tidak terjadi
hal-hal yang negatif. Kami berdoa supaya terjadi secara smooth Tuhan, secara baik terjadi pindahkan kekuasaan. Tidak ada gejolak, tidak ada sesuatu yang bisa merusak negeri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Sebentar kami akan akhiri mesbah doa kami ini, dan kami mau terima berkat daripadamu. Saudara kasih angkat dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah, terima rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus kiranya memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu, demikian mesbah doa malam ini. Biar kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.